Berikut ini adalah contoh soal dari pengaruh pajak persentase terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 dikurang 4Q dan fungsi penawaran P sama dengan 6 plus 2Q. Jika terhadap produk tersebut dikenakan pajak sebesar 5%, tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. Total pajak, pajak yang ditanggung konsumen, dan pajak yang ditanggung produsen. Sekarang kita jawab. Diketahui fungsi permintaan sama dengan 10 kurang 4Q, lalu penawarannya 6 ditambah 2Q, pajak sebesar 5%. Lalu ditanya ini, lalu dijawab. A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti yang kita ketahui, rumusnya ialah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita masukin aja. Fungsi permintaannya 10 dikurang 4Q sama dengan 6 ditambah 2Q. 10 dikurang 6 sama dengan 2Q ditambah 4Q. 10 dikurang 6, 4 sama dengan 6Q. Berarti Q-nya berapa? Q-nya 4 per 6. Q-nya sama dengan 0,67. Kita telah dapat Q-nya ya, berarti tinggal masukin aja yang P-nya. P-nya sama dengan 6 ditambah 2Q sama dengan 6 ditambah 2 dikali 0,67 sama dengan 6 ditambah 1,34. Maka ketemulah hasilnya P 7,34. Q-nya sudah ketemu dan P-nya juga sudah ketemu. Lanjut lagi, yang B, keseimbangan pasar setelah pajak. Sebelum mengerjakan ini, mari kita ubah dulu. Ubah fungsi penawarannya. Ubah fungsi penawarannya. P aksen sama dengan A ditambah BQ 1 ditambah persentase pajak. Kita masukin aja penawarannya. Penawarannya itu yang ini. Jadi 6 ditambah 2Q lalu 1 ditambah persentase pajaknya 5%, berarti 0,05 sama dengan 6 ditambah 2Q
dikali 1,05 sama dengan 6,3 ditambah 2,1 Ki. Ini pi aksennya. Lanjut lagi, kita menghitung keseimbangan pasar setelah pajaknya. Pi aksen penawaran tadi penawarannya yang sudah diubah yaitu ini ya, 6,3 ditambah 2,1 Ki sama dengan 10 dikurang 4 Ki. 3 dikurang 10 sama dengan minus 4 Ki dikurang 2,1 Ki, maka ketemulah minus 3,7 sama dengan minus 6,1 Ki. Ki-nya berapa? Ki-nya 0,6. Ini Ki aksen. Lalu kita cari P-nya. P aksen sama dengan 6,3 ditambah 2,1 Ki sama dengan 6,3 ditambah 2,1 Ki-nya tadi 0,6 ya, 0,6 sama dengan Pi aksen 7,56. Lanjut lagi, sekarang yang C, mencari total pajak yang ditanggung konsumen dan total pajak yang ditanggung produsen. Pertama, kita cari pajak per unitnya dulu. Caranya yaitu ubah pajak persentase ke dalam pajak per unit. Pajak per unit atau T kecil sama dengan P aksen dikali pajak per 100 ditambah pajak. Tadi P aksennya udah ketemu ya, 7,56 dikali 5 per 100 kali 100 tambah maksudnya tambah 5 sama dengan 7,56 dikali 0,05, maka hasilnya 0,378. Kita buletin jadi 0,38. Ini pajak per unit. Lalu kita masuk untuk mencari T, itu sama dengan pajak per unit kali Ki aksen. Pajak per unitnya tadi 0,38 dikali Pi aksennya tadi itu 0,6 ya, 0,6 sama dengan 0,28. Ini tadi kita bulatkan jadi 0,23 ya. Ini total pajak. Lalu mencari pajak yang ditanggung konsumen sama dengan P aksen dikurang P dikali Ki aksen sama dengan
7,56 dikurang 7,33 dikali 0,6 sama dengan 0,23 dikali 0,6, maka ketemulah hasilnya 0,138, atau kita bulatkan jadi 0,14. Ini total pajak yang ditanggung konsumen. Lalu TP-nya, total pajak yang ditanggung produsen. Rumusnya yaitu total pajak dikurang total pajak konsumen sama dengan 0,23 dikurang 0,14 sama dengan 0,09. Berikut ini adalah contoh soal dari materi diferensial. Soalnya, jika seorang pengrajin sepatu membuat 150 buah sepatu, biaya untuk membuat setiap sepatu adalah Rp50.000. Kemudian setiap sepatu dijual dengan harga Rp75.000. A. Berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan? B. Berapa penerimaan total yang diperoleh? C. Berapa nilai laba maksimum tersebut? Kita jawab. Diketahui dulu Q-nya sama dengan 150 buah sepatu, AC-nya Rp 50.000. Ini biaya untuk membuat satu sepatu ya. Lalu P-nya sama dengan 75.000. Ini harga jual ya. Harga jual. Kita jawab A. Berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan? Seperti yang kita ketahui rumusnya yaitu TC sama dengan AC dikali Q. Sama dengan AC-nya tadi 50.000 ya. 50.000 dikali 150 sama dengan 7.500.000. Lalu kita cari yang B-nya. Berapa penerimaan total yang diperoleh? Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q, atau sama dengan P-nya itu 75.000 ya. 75.000 dikali Q-nya 150 sama dengan 11.250.000. Lanjut lagi yang C. Berapa nilai laba maksimum tersebut? Laba maksimum rumusnya yaitu Pi
maksimum sama dengan TR dikurang TC sama dengan TR nya tadi ini 11.250.000 dikurang 7.500.000 7 juta sama dengan, ketemulah hasilnya 3,75. Nah, ini 3.750.000 itu merupakan nilai laba maksimum dari hasil penjualan sepatu.